Oh, oh, wes. Oke minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube-nya Sana Sama, channel di mana saya dapat membagikan hobi dan kesenangan Sana pada kalian semua. Hai tomo Sana Sama des. Oke, Boruto. Boruto rilis chapter terbaru. Dan iya, sebenarnya sebelum kita bahas ke Boruto ya, Sana mau curhat sedikit nih. Manga, masih tentang manga. Jadi iya, sebelum kita menuju ke Boruto, Sana mau curhat masalah manga Kaiju. 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 Ya, Sana mau curhat masalah manga Kaiju yang kemarin kita udah reaction ya, chapter 100 ya. Kita udah reaction chapter 100 dan di bagian akhir dari chapter 100 itu kenapa Sana kasih tahu ke kalian. Dan bagian akhir dari chapter 100 itu kalau nggak salah bilangnya itu rilisnya bakalan tanggal 18 Januari harusnya gitu. Wait, tunggu. Mana ya, coba aku scroll gitu terus. Nah ini mana sih, ayo belum keluar, ayo terus. Nah ini di halaman terakhir tuh udah jelas ya bilangnya, kemarin Sana juga udah baca secara jelas ya, rilisnya tanggal 18 Januari 2024 ya. Bener ya udah jelas ya. Tapi pas aku cek lagi ke webnya, tiba-tiba saja kok bilangnya Februari tanggal 1. Ini maksudnya apa bang? Ini maksudnya apa? Wah, padahal Sana semalam udah siap-siap nih. Wah, nanti malam rilisnya Kaiju nomor 8. Besok dibuat video reaction. Pas besoknya ya, hari ini Sana bikin video. Hah? Ada apa nih? Kayaknya nggak ada informasi yang secara resmi ada di Manga Plus Indonesia ya. Apakah Sana harus buka Twitter nih? Ke Twitternya Kaiju nomor 8 nih biar tahu informasinya kah? Tiba-tiba jadi Februari tanggal 1, kan heran. Tapi ya itu aja keluh kesah Sana terhadap Kaiju nomor 8 yang jadwalnya tiba-tiba berubah ya. Cukup mengejutkan dan mengesankan. Jadi ya karena Kaijunya belum rilis, tapi ada satu manga yang rilis yaitu Boruto Blue Vortex. Jadi kita nge-reaction Boruto Blue Vortex. Di sini ada Hokage ke-8 gitu. Kita jangan ikut campurkan masalah politik dunia kita dengan dunia Boruto ya. Kita nikmati aja ceritanya lah. Terserah Masashi Kishimoto alias MK loh, bukan Masashi Kishimoto mau membuat ceritanya kayak gimana untuk Boruto ya. Kita jangan mencampur adukan politik untuk saat ini. Tapi ya jelas untuk chapter terbaru, chapter 6 yang judulnya 3 tahun udah rilis di Manga Plus by Shueisha. Tapi Sana butuh kejelasan Kaiju nomor 8, mana webnya? Kimetsu no Yaiba. Mana ya webnya Kaiju ya? Mana ya? Oh, di Greiman udah rilis bola. Di Greiman udah rilis tapi nggak dirilis di Manga Plus by Shueisha jahatnya. Gini kan Sana jadinya nyarinya versi ilegal dan bahasa Inggris, dan itu susah banget, gila sumpah. Udah rilis ternyata di Greiman juga. Keskip berapa chapter ya aku. Terus mana sih informasi yang Kaiju kok belum keluar ya? Itu mana Kaiju? Ini Gundam Witch, Jujutsu, jam channel untuk Naruto, Link Planet. Mana Kaiju? Nggak ada. Hunter x Hunter Muse ngasih tahu informasi Hunter x Hunter tayang di RTV. Nggak ada Kaiju. Kok nggak ada sih? Ada apa dengan Kaiju? Kenapa jadwal rilisnya? Ya aku bingungnya kenapa jadwal rilisnya sampai sejauh itu. Itu aja sih. Bentar, ini aku buka di SQ Rise ya ini benar. Oh ya, nanti aja dah Sana nyari informasi yang Kaiju. Sekarang fokus ke manga Boruto. Sana bacanya di Manga Plus by Shueisha ya. Ini tempat legal resmi official dah. Jadi kalian jangan
beralih ke ilegal untuk sementara waktu, karena secara legal ini ada. Dan jaringan sana bermasalah nih, aku ganti kan 404 adalah kode error yang menunjukkan bahwa jaringan sana bermasalah itu sih. Kalau 55, kalau masuk 500 berarti servernya yang bermasalah. Bentar, ayo sana ganti jaringan dulu. Yang jelas Kaiju, kenapa? Kenapa harus liburnya lama amat, padahal udah resmi ya, katanya udah beneran ya 18 Januari. Malah pas aku cek, loh, kenapa jadi 1 Februari? Dan harinya jadi berbeda. Biasanya setiap hari Kamis kan, ya bisa dibilang Kamis jam 10 malam. Tapi kenapa sekarang jadi masuknya hari Senin ya? 1 Februari kan Senin kan itu. Kenapa sih? Ada apa denganmu Kaiju nomor 8? Kenapa masih 404, Pak? Aduh. Yang aku load errornya masalahnya. Bentar, aku load main page-nya. Oke. Ya, video kali ini sana mau baca sekaligus reaction untuk mangaka Boruto to Blue Vortex. Bukan Kaiju, nggak jadi Kaiju, aku kangen Papa Kafka. Papa. Jadi ya, waktunya untuk Boruto to Blue Vortex. Wih, masih semua chapternya masih bisa dibaca maraton ya guys ya, karena masih 6. Dan ini udah 6 chapter. Udah chapter 6. Komentarnya udah 300, gila kan? Dalam semalam. Gila tuh. Tapi judulnya kenapa 3 tahun ya? Ada apa nih? Dan kenapa gambar pertamanya Shikamaru ya? Kenapa nih? Wih, gila, Shikamaru tulisannya sang jenius bayangan kini menjadi api yang memandu desa. Apa nih maksudnya apa nih? Shikamaru. Iya, pas masa pemerintahnya Tsunade kalau nggak salah ya, masih jadi Hokage kelima. Pas abis perang melawan Pain kalau nggak salah, Shikamaru itu hampir diajukan jadi Hokage nggak sih selain Kakashi? Iya, selain Kakashi ya. Tapi saat itu jadinya Kakashi itu, habis itu nggak jadi, ganti sudah masih Tsunade. Shikamaru itu, tapi bilangnya dia cuman jadi asistennya Naruto lah bilangnya. Cuman ini Naruto di-scap cuy. Jadi ya, seperti biasa kalau sana baca manga, sana selalu tutupin page-nya ya, lamannya kayak gini. Jadi agak samar-samar gitu. Tapi nanti sana bakalan buka filternya itu kalau sana udah ada di akhir halaman. Kalau masih halaman awal kayak cover sama halaman 1, nanti sana bisa kasih ke kalian, tapi untuk yang lainnya sana nggak bisa ya, sana tutup. Jadi kalau kalian pengen baca juga, mumpung udah ada versi bahasa Indonesianya juga di Manga Plus by Shueisha, linknya sana udah taruh di description box. Jadi tetap dukung yang official dan yang legal ya guys, dan pasarkan, istilahnya kayak kita ramaikan Manga Plus by Shueisha, sebarkan semuanya ke teman-teman kalian yang masih pertama kali masuk ke dunia perkomikan, permangganan manga Jepang ya, kayak gitu, biar mereka itu jangan tersesat duluan, istilahnya kayak gitu. Berikan mereka yang jalan benarnya dulu. Kalau tiba-tiba mereka tahu jalan tersesatnya, ya udah biarkan. Yang jelas kita berikan aja dulu yang jalan terbaiknya kayak gitu ya. Oke? Tapi jangan lupa untuk like sama subscribe channel YouTube-nya sama-sama, dukung terus channelnya sana biar sana bisa ngonten terus ya selama 2024 ini. Jadi ya, Boruto to Blue Vortex chapter 6. Judulnya 3 tahun. Kenapa nih judulnya 3 tahun? 3 tahun kemudian, 3 tahun yang lalu, atau 3 tahun masa pemerintah? Oke, kita lihat dulu. Oh, halaman pertama. Seperti biasa, penerjemah Aira, penyunting Charmita, tata letak Lakmen Service. Gambate kudasai, arigatou gozaimasu, otsukaresama desu. Oke. Halaman pertama apa ini? Ya ampun, ini orang masih hidup aja di zamannya Boruto. Jadi ini daimyo ya, tetua Konoha ya, udah kelasnya para daimyo sih, tapi bukan daimyo, cuman ya tetuanya Konoha ya. Masih hidup nih orang. Ya ampun, awet ya
mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya mereka berdua ini. Haji ini tulis ini, Boruto si pemberontak orang yang telah membunuh Hokage dan diburu Konoha, apa tujuannya kembali ke desa ini gitu. Terus Shikamaru jawab, tujuan sebenarnya masih belum diketahui, tapi kalau hanya melihat hasilnya, kita berhasil memukul mundur kode berkat bantuan Boruto adalah kenyataan yang tak terbantahkan. Setelah kejadian itu, batang hidungnya tak terlihat lagi. Apapun situasinya itu tak ada hubungannya, yang terpenting pastikan kita menghabisi Boruto. Weh, Anda gak merasa ada kejanggalan kah di sini para tetua? Para tuan tanah sangat marah mendengar percobaan pembunuhan terhadap klan Uzumaki ini. Klan Uzumaki, Kawaki Uzumaki, tai. Ini berkaitan dengan reputasi Konoha, tidak hanya anggaran keberlangsungan desa ini sendiri dalam bahaya. Tidak hanya anggaran, keberlangsungan desa ini sendiri dalam bahaya. Aduh, kok bahas anggaran moro-moro mas? Aduh, saya mengerti. Kalau begitu, apa ya kata-kata? Konoha yang terguncang karena kembalinya Boruto. Wah, menggunjang ganjing ya. Oke, sana tutup layarnya. Kalian harus baca sendiri ya versi legalnya ya di link yang udah sana taruh di description box. Nah. Terus Shikamaru pas mau balik terus dipanggil Shikamaru gitu. Ini sudah 3 tahun. Itu batas waktu yang kau tentukan sendiri kan? Sudah waktunya kau menjabat sebagai Hokage ke-8 secara resmi. Kalau terus begini, tak hanya negara api, ini juga akan menjadi contoh yang buruk untuk desa lain karena PLT terus ya. Ini Shikamaru belum resmi ya jadi Hokage ya sejak Naruto disekap Kawaki dan dianggap terbunuh kayak gitu kan istilahnya. Ini masih PLT ya. Terus Shikamaru cuma diem doang, habis itu jawab nanti akan saya laporkan lagi, saya pamit dulu. Nah, Shikamaru emang nggak pengen jadi Hokage memang. Shikamaru lebih memilih untuk menjadi asistennya Naruto sebenarnya dari dulu. Kumat tuh Shikamaru tukang rokok. Terus tiba-tiba yang ngetok-ngetok itu dok masuk gitu. Oke, wah ada Ino. Shikamaru, aku datang mengantar dokumen yang kau minta gitu. Terus Shikamaru, oh maaf sudah merepotkanmu gitu. Ino bilang, ini laporan misi yang sudah lama sekali kan, mau dipakai untuk apa? Shikamaru jawab, ya cuman untuk memastikan sesuatu. Terima kasih Ino, kau sudah boleh pergi gitu. Terus Ino, ya udah akhirnya Ino pergi meninggalkan ruang Hokage dengan ekspresi yang kayaknya juga masih ekspresinya biasa, tapi kesannya kayak ada sedikit kebingungan juga di ekspresinya Ino. Habis itu Ino sama Shikamaru kayaknya ngobrolnya lewat itu jurusnya Ino ya, telepati itu jurusnya Yamanaka ya, klan Yamanaka. Dokumen itu cuma alasan kan? Jelaskan padaku, sebenarnya kau ada perlu apa denganku? Terus Shikamaru jawab, aku tidak mau pembicaraan kita disadap tim sensor. Selain itu aku tak ingin Eida, Kawaki dan Amado tahu. Pokoknya jangan sambungkan komunikasi ini ke orang lain. Nah, ada apa ya? Terus Inao sampean Ino jawab, maaf tapi itu tergantung konteks pembicaraannya, dan lagi komunikasi tanpa meninggalkan jejak itu melanggar peraturan. Alah ndak mek ngono tok lho Ino. Gregetan aku. Terus Shikamaru, Ino, ini menyangkut keamanan Konoha. Lakukan seperti yang kukatakan. Jika tidak, pembicaraan berakhir di sini. Hanya kau yang bisa kumintai tolong. Iya, sobatnya sendiri, ada dasar loh, satu tim loh. Dasar. Kau mau aku melakukan apa? Itu kayak Ino bilang gitu. Terus habis itu Kawaki wes rambutnya wes gondrong. Jubi yang bangkit egonya gitu. Kayaknya ini Kawaki di tempatnya Eida ya, dijelasin sama si Eida. Ngele jenenge disebut. Terus Eida jelasin, ya aku tak tahu kenapa mereka bisa jadi begitu, tapi mereka sekarang telah berubah menjadi keberadaan yang jauh berbeda dari yang biasanya. Apa yang terjadi pada kode? Kawaki bilang, tanya kayak gitu. Bukan kasih brengsek itu yang mengendalikan mereka? Apa yang sana katakan ini nanti sana kena denda sama YouTube. Oke, Eida melanjutkan. Kode sudah kabur ke suatu tempat. Para monster itu sudah bukan makhluk yang bisa dia tangani seorang diri. Lalu yang merepotkan adalah target mereka. Selain kau dan Boruto, para Otsutsuki yang mereka incar adalah Hokage ke-7.
Entah apa alasannya, tapi mereka mengincar nyawa Naruto Uzumaki. Oh my god. Selain itu mereka juga mengincar nyawaku. Aida bilang gitu. Terus Kawaki langsung, kenapa mereka mengincar Hokage Ketugu? Kenapa sih sana hari ini bacanya agak susah kalau udah terlalu excited kayak gini. Kenapa mereka mengincar Hokage ketujuh? Apa tujuan para monster itu? ini kata-katanya kasar banget sih, gila emang Kawaki. Terus adiknya Aida di situ juga lagi menyaksikan sambil nyam-nyam ya, makan ya itu. Terus Aida, aku tidak paham sampai situ sih. Terus Kawaki, terserah, lagi pula Hokage 7 ada di tanganku. Siapapun mereka, aku tetap akan menghabisi semua. Terus adiknya Aida langsung, woi Kawaki, selain kita bertiga, yang tahu kalau Hokage masih hidup hanya Boruto dan Sasuke kan gitu. Kalaupun tidak ada orang yang percaya pada penjelasan mereka yang telah diperlakukan sebagai penjahat, seandainya para monster itu datang ke Konoha untuk mencari Hokage, semua orang akan sadar dengan kebohongan yang kau buat kan. Ya, berbeda dengan kakak, aku sama sekali gak peduli dengan apa yang terjadi padamu. Terus Aida langsung, hentikan Demon, jangan bicara yang aneh-aneh gitu. Terus Kawaki meninggalkan ruang makan, entah kemana. Habis kata-kata yang kayak gitu disadarkan sama si adiknya Aida, yo kebohonganmu mulai gila di sini ya. Awas kalau sampai tiba-tiba terbongkar berarti salah Kawaki kan, istilahnya kayak gitu. Terus Aida, Kawaki kau mau kemana? Terus Kawakinya, tak usah pedulikan aku, kalau kau penasaran intip saja susu kamu. Apaan lu Kawaki, sok-sokan lu. Wah, di luar ternyata ada Mitsuki kenapa jadi gondrong juga? No, Mitsuki, anata no taiyo wa Boruto dayo. Kawaki janayo. Aku kasihan sama Mitsuki sih. Woi Mitsuki, tolonglah, mataharimu itu Boruto, bukan Kawaki. Orang sialan kayak kesana kata-katanya. Orang kayak Kawaki kok kamu ikuti, kamu nggak merasa aneh ha? Mitsuki. Jadi emang Masashi Kishimoto kalau udah mulai serius sama ceritanya emang bikin fans ketar-ketir ya. Terus Kawaki langsung, yang ini juga sama aja. Terus Mitsuki, tugasku adalah mengawasimu dan Aida. Kalau mau protes seperti biasa, bilang saja pada Hokage ke-8 gitu. Terus Kawaki, membuntuti orang seperti kotoran. Wey, kata-katanya Kawaki makin kesini makin kasar ya. Tanggung sendiri akibatnya gitu. Terus, nah ini lanjutan dari chapter yang kelima kemarin ketika Boruto akhirnya bisa menemui Sarada sama Sumire. Tapi posisi Boruto langsung dipeluk sama Sarada, Sumire cuma lihat dari belakang, kasihan banget nih orang. Ya ampun, detail banget ini panel boleh lah dipublish ya. Ini momen-momen posisi kan Boruto, Sarada, Sumire kan udah 16 tahun, jadi nggak apa-apa lah. Tapi jadinya kayak cinta segitiga sih, kasihan Sumire, aduh nggak sampai, cinta tak sampai, wi. Tapi kalau bisa Boruto sama Sarada beneran pacaran, tapi beneran sampai nikah, aku nggak bisa bayangin nanti anaknya namanya Saruto. Itu orang Indonesia doang itu yang ide kemarin, gila itu hoax, keren banget. Jadi yuk kita fokus ke cerita lagi. Jadi ini posisi Boruto, Sumire, Sarada. Sarada, pipinya merah-merah nih habis peluk Boruto, terus berpikir, tanpa pikir panjang aku langsung memeluknya. Tapi bagaimana ini? Aku tak tahu harus bicara apa, padahal banyak yang ingin kutanyakan. Sarada. Terus akhirnya Sumire lah yang mendekat dan coba bertanya ke Boruto dengan coolnya Boruto, aduh cool banget lah. Terus Sumire bilang, sudah 3 tahun kita tak berjumpa ya Boruto, syukurlah, sepertinya kau sehat. Sehat sekali walafiat meskipun secara mental kasihan. Terus Boruto jawab, ya kau juga begitu ketua kelas. Sarada juga kelihatannya sehat ya. Aku sampai terkejut loh karena kau tiba-tiba melompat ke arahku. Terus ada, habisnya apa kau tahu seberapa aku mengkhawatirkanmu? Sarada. Terus Boruto, iya sih, syukurlah kalian berdua baik-baik saja. Terus Sumire melanjutkan, hei Boruto, apa tidak masalah kau ada di tempat seperti ini? Terus Boruto jawab,
aku menghilangkan cakraku, jadi tak perlu khawatir ditemukan tim sensor. Tapi cepat atau lambat kurasa Kawaki akan menyadarinya. Karena itu aku tak punya banyak waktu. Aku datang kemari untuk menyampaikan soal guruku, Paman Sasuke. Terus Sarada, apa yang terjadi pada papa? Oh. Terus baru tuh bilang, guru dimakan oleh Jubi akhirnya. Tak kira mati, tapi sebenarnya katanya masih hidup meskipun posisi jadi pohon ya. Adik Sasuke, kasihan banget lu jadi pohon. Kayaknya emang kemarin sebelum Boruto to Blue Vortex itu rilis ya, masih proses Boruto the next Naruto-nya New Generation. Itu kayaknya pernah Mas Kishimoto itu nyeletuk katanya, dan itu sampai tersebar di media karena yang nyebarin editornya. Bilangnya kalau misal di masa depan ada karakter yang kita suka, karakter yang paling populer itu mati, bagaimana? Istilahnya kayak ya Masashi Kishimoto bersiap untuk membuat cerita di mana karakter yang kita sukai, karakter yang populer di Naruto itu tiba-tiba mati dalam ceritanya. Itu gimana respon kita? Ya jelas panik lah, karakter populer di Naruto sampai di era Boruto ini aja, dari Naruto, Hinatanya juga, Himawarinya juga, ada Sasuke, ada Sakura juga, dan Sarada juga termasuk, ada Shikamaru, terus ada Guru Kakashi. Tapi di sini Guru Kakashi belum dikasih tahu lagi. Guru Kakashi semoga sehat selalu ya. Terus ada siapa lagi ya karakter populer yang bisa, Guru Iruka, tapi meskipun nggak ada kaitannya sama ceritanya sih ya sekitar itulah karakter populer. Tapi yang jelas para fans itu menduga antara Naruto, Sasuke, dan Shikamaru yang mungkin bisa tiba-tiba mati, katanya gitu. Soalnya Shikamaru udah pernah sekali hampir mati ya saat itu ya, pas insiden Perang Dunia Ninja keempat. Kemudian bahkan Naruto sama Sasuke pun pernah merasakan mati sampai koma kan, istilahnya kayak gitu. Dan jadi ya 3 orang ini sih yang fix mungkin bisa mati. Tapi ya janganlah, cuman akhirnya ya mungkin nggak dijadikan mati tapi dijadikan yang seperti ini. Sasuke dimakan oleh pohon Jubi, yang akhirnya ya kayak orang mati tapi meskipun nggak kayak mati. Coba dia jalan ceritanya akhirnya kayak gini, emang di luar ekspektasi sih memang. Dan Boruto mengatakan hal itu kepada Sumire sama Sarada. Entah ekspresinya gimana, tapi yang jelas ini berpindah ke posisinya Kawaki yang sepertinya mengetahui di mana posisinya Boruto. Kayak bilang, Boruto ada di sini. Ini hawa keberadaannya kayak gitu. Wah, diketahui beneran kan. Terus Sarada tanya, dimakan? Maksudmu jadi pohon yang seperti di desa? Terus Boruto jawab, iya. Guru mengorbankan dirinya agar aku bisa kabur, jadi bisa dibilang ini adalah salahku. Terus Sumire jawab, di desa juga banyak orang yang diserang Sumeaka, lalu berubah jadi pohon. Apa maksudnya itu? Kenapa mereka memakan orang-orang selain Otsuki? Terus Boruto menjelaskan, sejak awal Jubi ada untuk memakan cakra itu sendiri. Mereka memakan siapa saja secara naluri. Pada akhirnya mereka memakan Otsutsuki, lalu cakra Otsutsuki membuat mereka menjadi pohon dewa. Seharusnya biasanya seperti itu. Biasanya, Sarada tanya. Terus Boruto jawab, entah bagaimana mereka mulai berevolusi menjadi pohon dewa. Tuh. Terus Mitsuki melaporkan kepada tim sensor, bilang, Hokage ke-8. Mitsuki, Hokage ke-8, sambungkan. Iya Mitsuki, ada apa? Saat ini Boruto ada di suatu tempat di desa ini. Kawaki merasakan hawa keberadaannya. Terus Shikamaru bilang, tapi tidak ada kabar dari tim sensor. Apa dia juga bisa menghilangkan cakranya seperti Kawaki? Terus Mitsuki jawab, kemungkinan dia ada di sebelah selatan. Agak susah ini sana kalau terlalu excited. Kemungkinan dia ada di sebelah selatan. Tolong sampaikan pada Eida untuk menemukan lokasi spesifiknya. Terus Shikamaru bilang, tunggu Mitsuki, bagaimana dengan Kawaki? Terus Mitsuki jawab, aku yang akan pergi ke sana. Boruto juga bisa merasakan hawa keberadaan Kawaki. Kalau Kawaki mendekat, Boruto akan langsung menyadarinya. Dia tidak cocok untuk melacak Boruto. Hah? Mitsuki diapain nih? Mitsuki ngapain Kawaki? Oh, membuat Kawaki pingsan. Nice, dengan mengeluarkan ularnya dan menggigit lehernya Kawaki. Bener banget lu. Mitsuki agak serem di sini. Mitsuki serem, aduh, niat membunuhnya gila emang. Terus Mitsuki bilang, tolong segera temukan lokasinya Hokage ke-8 itu. Aku tidak ingin dia lolos.
Terus kembali ke tempatnya Boruto, Sarada, Sumire ya. Terus Sumire tanya, sudah berevolusi menjadi pohon dewa? Apa maksudnya? Terus Boruto menjelaskan, aku tak tahu pastinya tapi kemungkinan besar ini diakibatkan oleh cakra kode yang ada pada Sumeato. Kode? Cakranya? Gitu. Terus Boruto lanjutin, dia bukan Otsutsuki tapi dia mempunyai karma dari Ishiki. Karma itu sendiri adalah kumpulan data Otsutsuki, jadi tidak heran kalau itu menyebabkan sesuatu. Karma? Terus tiba-tiba tiba-tiba Boruto dapat Shitenshi no Jutsu. Wih, tiba-tiba. Oh, berarti Shikamaru ngerti. Terus langsung kayak Shikamaru manggil Boruto. Boruto sempat rada panik ya di sini, bertanya-tanya. Terus, ini Shitenshi no Jutsu, beri aku respon tanpa mengeluarkan suara. Sebisa mungkin jangan tampakkan di ekspresimu juga. Terus Boruto bilang, Paman Shikamaru? Terus Shikamaru melanjutkan, biar ku beritahu terlebih dahulu, komunikasi ini bukan dari tim sensor, tapi percakapan yang terhubung atas bantuan Ino Yamanaka. Ini komunikasi tertutup yang tidak meninggalkan jejak. Ya baik, Ino agak ketar-ketir juga di sini. Terus Sarada sama Sumire tanya, Boruto, hei kau dengar gak sih? Boruto lagi fokus, weh. Terus Boruto jawab, sepertinya Paman sudah jadi Hokage ya? Apa tidak masalah diam-diam berbuat seperti ini? Boruto. Terus Shikamaru jawab, memang ada yang memanggilku Hokage ke-8 agar lebih praktis, tapi posisi ini hanya sementara, aku belum menjabat secara resmi. Terus Boruto, aku tidak bertanya soal itu. Atas dasar apa aku harus mempercayai Paman gitu, Boruto gitu. Terus Shikamaru jawab, jangan banyak komentar. Pertama-tama cepat menjauh dari tempat itu. Ada yang datang mengejarmu. Ada. Udah terkejar. Sial, udah terkejar. Mitsuki, cepet banget lu ularnya. Terus boleh ya, ini di-spill ya, halamannya di-spill ya, ini di-spill. Jadi ada sebuah halaman yang ngasih tahu ternyata ya emang bener Boruto udah bisa Hiraisin sih. Meskipun dibilang ini kayak perpindahan tempat layaknya Rinnegan-nya Sasuke, tapi kalau dilihat lebih detail, lihat bentuk tangannya si Boruto sambil melemparkan pedangnya, iya. Tangannya kan keikat, pedangnya kayaknya diapain ya di situ caranya. Terus bisa terlempar jauh itu. Nah, pakai Hiraishin no Jutsu menuju ke pedang miliknya, keluar dari belebetan ya itu si ularnya Mitsuki. Gila, keren banget lu Boruto. Emang sih cerdas ya, emang kecerdasannya dari kakeknya yaitu Minato. Kenapa Naruto gak secerdas ini, tapi emang cerdas banget ini Boruto. Langsung gercep Hiraishin no Jutsu. Ya baik, konfirmasi Boruto bisa Hiraishin no Jutsu dalam jarak dekat ya tuh. Kalau jarak jauh emang kayaknya perlu waktu banget sih, kayak yang di panel sebelumnya ketika mau mencari lokasi kode di mana ketika udah pindah dimensi. Tapi kerennya Hiraishin jarak jauh itu posisinya udah bukan Hiraishin jarak jauh lagi, tapi kayak Hiraishin pindah dimensi. Itu lumayan epic, tapi di situ kayaknya memanfaatkan apa ya Hiraishin pindah dimensinya Boruto kemarin. Kayaknya sana perlu baca ulang lagi deh. Kalau ini kan mediumnya pedangnya itu tadi. Terus wah, Mitsuki udah mode serius nih. Boruto langsung Mitsuki. Terus Mitsuki langsung, akhirnya kita berjumpa juga Boruto. Aku sudah menunggu saat ini. Aku sudah menunggumu hingga saat ini, ya bye. Terus Sarada langsung, Mitsuki tunggu, dengarkan dia dulu gitu. Mitsuki udah kena diomongi, Mitsuki udah gak bisa diomongi. Terus Mitsuki jawab, aku tidak tahu apa yang dia sampaikan pada kalian, tapi menyingkirlah Sarada, saat ini aku tidak bisa menahan diri. Dasar lu ya Mitsuki. Langsung melakukan penyerangan kepada aku bingung ini. Kenapa bisa seplot twist kayak gini aku. Langsung Mitsuki melakukan penyerangan pada Boruto, dan Boruto dengan menggunakan cakranya yang ada di tangan kanan mengeluarkan jurus semacam Shinden
atau petir ungu biasa yang dikeluarin sama si Sasuke juga ketika pakai pedangnya. Jadi pedangnya jadi ada petir-petirnya kayak gitu. Bisa menebas ular cakranya Mitsuki. Terus Mitsuki ngeluarin jurus yang Senei Ranjasho atau artinya tangan ular liar bayangan tersembunyi. Wah, keren. Bisa nerjemahin, keren. Wah, langsung fit. Boruto lompat ke atas, was. Sampai tempat itu meledak penuh dengan ular-ular. Terus ya Sarada sama Sumire masih aja di situ. Wih. Hah? Ini Boruto posisinya gimana sih? Dia lagi melayang di udara kan? Tapi posisi kakinya kayak menyentuh udara dong. Aku udah habis mikir ini posisinya kayak nggak melayang, ini kayak menyentuh udara. Posisi kakinya terbang ke atas itu kayak berpijak ke udara. Kalau misal ini berpijak ke udara dengan posisi terbalik kayak itu. Kalau misal ini jadi anime itu lebih detail lagi, tapi ini belum jadi anime jadi aku bingung. Kan Boruto juga punya elemen angin masalahnya, jadi aku nggak tahu lagi harus kita apa. Terus Boruto ngasih tahu Sarada, aku berjanji aku pasti akan menyelamatkan guru dan juga orang-orang yang menjadi pohon. Setelah itu tidak, aku akan kembali lagi nanti. Apa ini setelah itu apa? Boruto sing jelas ngomongnya le. Waduh, anak kita ini. Terus Sarada sampai Boruto. Terus Boruto pergi. Wush, ya Boruto pergi dah. Terus Mitsuki udah mengurungkan niat mengejarnya. Terus ya Boruto masih komunikasi sama Shikamaru terus bilang, "Hei paman Hokage ke-8, kalau ada yang ingin dibicarakan denganku harusnya kau beri perintah dulu supaya tidak ada gangguan seperti barusan." Terus Shikamaru menjawab, "Apapun yang terjadi, Konoha bermaksud menghabisinmu. Bukan hanya para petinggi desa tapi juga seluruh negara api. Sebagai Hokage, tidak masuk akal jika aku menghentikan Mitsuki. Intinya ini harus," terus Boruto jawab, "intinya ini harus kuatasi sendiri ya. Lalu sebenarnya apa yang kau inginkan itu?" Terus Shikamaru menjawab, "Ada yang bisa aku lihat maupun bisa aku lakukan karena menjadi Hokage. Aku tidak bisa menolongmu secara terang-terangan, tapi aku yakin bisa membantumu dengan caraku sendiri. Untuk itu aku ingin meminjam kekuatanmu." Terus Boruto, "Hah? Percuma saja kita bicara." Terus Boruto jawab, terus Shikamaru lanjutin, "Ya, dengarkan dulu. Apakah kau itu sebenarnya adalah Boruto Uzumaki?" gitu. Langsung tuh langsung termasuk Ino pun juga kaget. Boruto cuman diam aja, tapi ekspresi dia, ya ampun, aku kangen banget sama wajahnya Naruto yang kayak gini banget. Serius loh, wajah Naruto yang benar-benar serius banget nih, jarang-jarang emang posisi lagi serius, marah dan sebagainya. Ya, namanya juga anaknya Naruto ya, kalau nggak mirip berarti aneh dong. Kayak Kawaki, kenapa bisa Kawaki jadi namanya ada Uzumakinya, nggak ada mirip-miripnya sama Naruto, emang gila tuh jurusnya Ida. Terus Shikamaru melanjutkan, "Meski ini hipotesisku sendiri, aku pun masih belum sepenuhnya yakin. Sebelum mendengar percakapan Amado, sama sekali tak terpikir olehku akan kemungkinan bahwa ingatanku ini adalah palsu. Ini hipotesis yang tak masuk akal gitu. Waduh, hampir black screen. Ada apa sama laptopku? Hampir black screen. Sumpah full black screen. Ada apa sama laptopku? Sana perlu cek kesehatan laptopnya. Sana ada tiba-tiba black screen loh. Bukan tapi black screen-nya kok kayak gitu. Oh, LCD-nya mungkin ya, aku coba. Takutnya ada slot kabel ini. Hampir aja black screen. Tapi kalian nggak tahu itu hampir aja black screen beneran. Tapi cara black screen-nya itu tadi saat ya sih. Takutnya nanti ada kabel LCD ku yang bermasalah. Oke. Lanjut aja. Jadi Shikamaru di sini lanjutin. Tapi jika penjelasan darimu cocok dengan teoriku, Kawaki dan Boruto dengan menukar posisi kalian semuanya jadi masuk akal. Terus Ino langsung bertanya-tanya, apa maksudnya? Dia serius mengatakan itu. Terus Shikamaru langsung melanjutkan, apa jawabanmu Boruto? Terus Boruto mendarat sampai di luar desa, kok ya sih cukup loh, gila kekuatannya Ino. Terus Boruto jawab, aku sudah pergi cukup jauh dari desa, hawa keberadaan Kawaki juga tidak terasa sampai sini. Shinshin ini bisa terhubung sampai sejauh apa? Terus Shikamaru jawab, Shinshin Ino harusnya bisa menyangkut sampai 100 km di sekitar desa. Ada apa? Maaf harus memotong pembicaraan kita, tapi aku ada perlu sebentar. Perlu sama siapa?
Lah, sumpah lu. Kawaki ngejar terus ternyata. Kawakimu ya Mero, berhentilah. Terus berkata, apa boleh buat, mungkin ini akan sedikit sakit Mitsuki. Udah halaman terakhir. Ya Mero yo Mitsuki, hentikanlah. Apa-apaan Anda ini Mitsuki. Terus tulisan di panel paling kiri ada tulisannya, Mitsuki yang dulu juga tim 7 kini mengejar Boruto dengan ganas. Pertarungan yang tak terhindarkan pun dimulai. Oh my god. Sebenarnya udah mulai serius di sini, mulai ada titik terang sebenarnya, meskipun kita nggak tahu manga Boruto to Blue Vortex di sini akan berapa chapter ya. Terus tamat Borutonya. Aku nggak tahu terus tamat apa enggak, tapi kayaknya terus tamat. Tamat berarti ya nggak mungkin lah cuma 6 chapter atau mungkin cuma 20 chapter, yang jelas bisa lah sampai 50 dan 100. Nggak tahu kan, itu rilisnya juga per bulan masalahnya. Nggak tahu. Jadi lihat, kita baca komentar aja dulu. Kata-katanya ada Sarada malu-malu cute sekali. Akhirnya pemikiran Shikamaru. Yeay. Ya nunggu sebulan lagi. Sabar bang, emang komik rilisan per bulan. Lucu banget Sarada digodain ya. Iya, Sarada cepet sadar itu namanya cinta woy. Shikamaru udah percaya. Shikamaru sebenarnya antara percaya atau enggak, tapi memang dengan kecerdasannya Shikamaru memang lebih cepat untuk menyadari situasi. Akhirnya otak Shikamaru berfungsi akhirnya ya. Bulan depan Boruto versus Mitsuki ya, Februari Boruto versus Mitsuki. Agak serem juga sih ya, semoga Mitsuki gak, ya istilahnya ya mau nggak mau Boruto memang harus membuat Mitsuki pingsan lah istilahnya kayak gitu. Tapi apa bisa ya, itu Mitsuki udah mode Sage mode, Senin mode istilahnya, kayak udah kayak gitu. Aku udah lupa namanya apa. Kawakitru, waduh Kawakitru Katuru, itu tipe U-nya hilang. Terus next ada excited bacanya, udah nunggu lama, sabarlah sebulan lagi. Mitsuki cepet-cepet sadar please. Sabar, mungkin habis ini bisa aja sadar mungkin, tapi aku nggak tahu caranya nyadarin gimana. Masashi Kishimoto perlu memutar otakku untuk membuat cerita seperti ini guys. Tapi Masashi Kishimoto termasuk orang yang jenius sih, bisa memikirkan hal yang sampai bikin para fans itu nggak bisa ketebak ya secara teori ya. Ini apa, bisa-bisanya malah ngeblus Sarada, namanya juga bisa-bisanya. ini pasti pengguna baru dari Manga Plus Boys Boysya sih, aku yakin. Terus next, Shikamaru emang cerdas banget dah, sampai udah bisa ngerasa ingatannya palsu dan ada yang kayak beda-beda gitu. Namanya juga Shikamaru, kalau kalian yang udah ngikutin Shikamaru dari serinya Naruto udah ngerti lah istilahnya. Memang Shikamaru kalau masalah analisa situasi emang paling cepet ya. Cuman ya saking strongnya kekuatannya Eida emang kadang nggak kepikiran sampai situ. Sarada malu-malu Gyukyu. Akhirnya Naruto versi cool ada di Boruto. Ya, makanya sana tadi kasih panel kan yang satu kotak itu tadi kan. Ekspresinya Boruto mirip banget sama Naruto yang versi cool yang dulu, ini kangen aku. Mantap, lumayan seru, semuanya sesuai dengan spoilernya. Lah, ya jelas sesuai dengan spoiler. Anda dapat spoiler juga dari panel yang memang benar-benar sama, Bang. Gila. Lucu banget. Tampaknya kebiasaan Boruto yang masih manggil Sumire dengan sebutan ketua kelas masih belum berubah ya. Padahal udah 3 tahun berlalu. Ya, mau gimana lagi, emang udah terbiasa manggilnya ketua kelas karena dia ketua kelas ya. Cool banget. Mitsuki ayo sadar, sabar. Shikamaru tak pernah bodoh dan akan selalu menjadi yang terbaik. Shikamaru itu memang ya diberkahi dengan kecerdasan yang luar biasa sih memang. Akhirnya Shikamaru nyadar ya emang perlu waktu, kekuatannya dia itu terlalu kuat banget, emang terlalu luar biasa, gila emang. Makanya ya itu tadi, Shikamaru memang sadar tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menyadari hal itu, kayak gitu loh istilahnya. Makin seru ceritanya, amazing, akhirnya up juga, makin kesini makin perasaan Sarada ke wali kota Solo. Ini udah mencampur adukan dengan politik di dunia kita ya. Cute banget deh Sarada karo salting. Iya weh, akhirnya rilis mantap manga of the year. Mungkin buat Anda aja sih manga of the year. Soalnya persaingannya ketat di sini. Ada Jujutsu Kaisen, ada One Piece sih.
sampai nangis Shikamaru akhirnya. Ya ampun sampai nangis. Sampai nangis. Sudah masak banyak pose Boruto yang keren. Oh iya bener banget, banyak pose Boruto yang keren dan rasanya jadi nostalgia juga karena secara desain wajahnya Boruto sekarang umurnya udah 16 tahun kan. Itu kayak umur 16 tahun dari Naruto saat itu. Jadi emang sebenarnya mereka kembar. Kalau mereka dipertemukan bersama gitu, Naruto umur 16 tahun sama Boruto umur 16 tahun itu, wah asik banget. Soalnya kan pernah ada anime ya, sayangnya anime sih, filler ketika Boruto sama Sasuke pergi ke masa lalu mengejar Kang Pancing gitu ya. Boruto umur 12 tahun ketemu sama Naruto umur 12 tahun. Kayak orang kembar emang. Tapi ketika Boruto umur 16 tahun ketemu dengan Naruto umur 16 tahun entah kenapa itu kelihatan lebih wah lebih cool aja gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin Masashi Kishimoto membuat modelan cerita kembali ke masa lalu sih, kayaknya nggak mungkin sih. Shikamaru mulai sadar, tapi kalau mungkin gimana guys? Ya ampun. Pokoknya intinya semuanya pada wah akhirnya Shikamaru sadar ya, akhirnya karena memang Shikamaru ingin, sebenarnya kita semua ingin Shikamaru cepat sadar karena dari kekuatan Eida yang terlalu luar biasa, makanya Shikamaru pun akhirnya juga menyadari itu meskipun dia sendiri tidak menyangka akan menyadari hal seperti itu. Makanya Shikamaru ingin mengkonfirmasi langsung ke Boruto. Sayangnya ketika pengen mengkonfirmasi langsung ke Boruto, tapi Boruto masih harus dihadapkan langsung dengan Mitsuki, sahabat karibnya selama di tim 7 yang sekarang malah mencoba untuk membunuh Boruto langsung. Tapi ya kita tunggu aja di bulan Februari kira-kira apa yang menarik dari pertarungan Boruto melawan Mitsuki, karena di sini secara panel udah mulai enak dibaca, secara desain pose dan sebagainya mulai epic istilahnya, dan beberapa hal mulai terasa nostalgia di sini. Jadi ya itu aja dari sana untuk manga Boruto to Blue Vortex chapter 6. Sana kasih 5/5 atau 10/10 lah istilahnya. Emang banyak hal yang diplot twist kan di sini, dan aku what the hell, tapi akhirnya kita menuju ke Sarca harapan untuk Boruto ya. Terima kasih semuanya yang udah nonton, terima kasih semuanya yang udah subscribe dan like juga. Buat kalian yang pengen bahas sesuatu tentang Boruto to Blue Vortex, langsung aja tulis di kolom komentar ya, barangkali kita bisa bahas sesuatu tentang teori dan spoiler dan sebagainya. Kalau sana sih nggak masalah sama spoiler, tapi mungkin untuk beberapa viewers mungkin bermasalah dengan spoiler. Oke, itu aja dari sana close ya. Terima kasih semuanya, jaga mati, selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.